Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah akan Tuhan. Kita memulai dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti. Dan biar kiranya setiap penyembahan kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, kami cinta Engkau Yesus, Engkau yang setia bagi kami. Engkau
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar, biar kami semua sama-sama mendapatkan berkat dari firman-Mu dan kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan pada kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kesetiaan di tengah ketidaksetiaan. Bapak Ibu Saudara, apa artinya setia di zaman ini? Zaman di mana pilihan begitu banyak, godaan begitu kuat, dan komitmen begitu mudah diingkari. Kita sering membuat janji, tapi kita juga sering lupa untuk menepatinya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tetap setia kepada Tuhan, sementara kita sendiri sering goyah? Untuk itu kita akan belajar satu kisah paling dramatis di dalam Alkitab, yaitu kisah Nabi Hosea. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi sebuah drama ilahi yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Mari kita buka Hosea pasal 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Bapak Saudara, firman ini begitu mengejutkan. Bagaimana seorang nabi diperintahkan menikahi perempuan yang tidak setia. Tetapi justru disinilah kita akan melihat bagaimana Allah berbicara tentang dirinya, tentang umatnya, dan tentang kasih setianya yang tidak pernah gagal. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu cermin pahit ketidaksetiaan manusia. Kisah Hosea dimulai dengan sesuatu yang sulit dimengerti. Hosea diminta menikahi Gomer, seorang perempuan yang hidupnya penuh ketidaksetiaan. Dikatakan di Alkitab, Gomer adalah seorang perempuan sundal. Perkawinan itu menjadi gambaran nyata bagaimana bangsa Israel tidak setia kepada Allah. Mereka meninggalkan Allah, sang suami sejati, dan berlari kepada berhala-berhala. Kita mungkin berpikir, itu kan cerita zaman dulu. Tapi mari kita jujur, bukankah kita juga seringkali berlaku seperti umat Israel pada waktu itu? Kita lari meninggalkan Tuhan dan berpaling pada hal-hal yang di luar Tuhan. Mungkin kita tidak menyembah patung, tetapi kita punya berhala-berhala modern. Apa itu? Bisa karir, bisa uang, bisa popularitas, bisa hiburan, atau bahkan hobi. Bahkan pelayanan atau keluarga pun bisa menjadi berhala baru buat kita. Kita mengejar seolah-olah di sanalah ada kehidupan. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita nikmati, baik itu kesehatan, keluarga, pekerjaan, kekayaan, bahkan pelayanan, semuanya berasal dari Tuhan, bukan dari Baal, bukan dari berhala yang kita sembah pada masa kini. Ketidaksetiaan Israel digambarkan melalui nama anak-anak Hosea dan Gomer. Yang pertama, anaknya bernama Yisrael, yang artinya Allah menabur. Nama ini mengingatkan Israel bahwa hidup yang tidak setia akan tercerai-berai. Seperti orang yang menabur benih. Benih itu pasti disebar dan benih itu pasti diserakkan. Yang kedua, anaknya bernama Lo-ruhama, yang artinya tidak dikasihani. Ini merupakan gambar hidup yang terpisah dari belas kasihan Allah. Dan yang ketiga, puncaknya anaknya bernama Lo-ami, yang artinya bukan umatku. Sekali lagi, inilah puncaknya. Umat Israel kehilangan identitas sebagai umat Allah.
Bayangkan, tercerai-berai, kehilangan belas kasihan, kemudian kehilangan identitas. Itulah potret kehidupan manusia ketika jauh dari Tuhan. Dan itu juga bisa menjadi potret hidup kita ketika kita memilih tidak setia. Mungkin Tuhan tidak secara langsung menghukum kita, tetapi Ia terlebih dahulu memberi peringatan, menegur melalui segala sesuatu dalam hidup kita, barulah Dia akan menjatuhkan hukuman kalau kita tidak bertobat. Namun yang luar biasanya adalah kisah ini tidak berhenti pada ketidaksetiaan. Allah tidak tinggal diam. Justru di balik pengkhianatan itu, Ia menunjukkan kasih-Nya melalui disiplin yang mendidik. Mari kita lihat bagian yang kedua, di mana disiplin kasih itu membawa pada kesadaran. Ketika Gomer meninggalkan Hosea, kita mungkin berpikir Hosea akan menyerah. Tetapi ternyata tidak. Allah tidak pernah menyerah pada umatnya. Mari kita baca Hosea pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Mari kita perhatikan bahwa ini bukanlah tindakan balas dendam. Ini adalah disiplin kasih Allah. Allah menghalangi jalan Israel supaya mereka berhenti mengejar berhala-berhala yang menipu. Matthew Henry dalam komentarinya menulis bahwa Tuhan menutup jalan mereka bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pemuda yang begitu ambisius mengejar karirnya. Ia bekerja siang dan malam sampai-sampai melupakan keluarganya, apalagi hubungannya dengan Tuhan. Pada satu titik karirnya hancur. Perusahaannya bangkrut dan ia kehilangan segalanya. Ia berkata, saya merasa jalan saya seakan-akan semua pintu tertutup. Tetapi justru di titik terendah itulah ia kembali mencari Tuhan. Ia mulai berdoa lagi, mulai baca firman lagi. Dan dari situlah Tuhan memulihkan hidupnya. Ini dia bisa bersaksi bahwa kalau bukan karena kegagalan itu, saya mungkin sudah tersesat mengejar berhala-berhala dunia. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Apakah ada duri-duri atau tembok-tembok dalam hidup kita saat ini? Mungkin kita kesulitan keuangan, kegagalan dalam karir, atau rasa kekosongan batin yang tidak dapat dijelaskan. Oleh karena itu, daripada mengeluh, mari kita bertanya, mungkinkah ini cara Tuhan untuk menghentikan kita dari mengajar kekasih-kekasih palsu dan mengembalikan hati kita kepadanya? Mungkin di dalam kesulitan itulah Tuhan sedang menanam sebuah pintu pengharapan bagi kita. Bukankah seringkali begitu juga dalam hidup kita? Kesulitan yang kita anggap musibah bisa jadi itu adalah pagar kasih Tuhan supaya kita kembali kepadanya. Lalu apa tujuan Tuhan dari semua disiplin itu? Bukan untuk membinasakan sekali lagi, tetapi untuk memulihkan. Inilah puncak dari kisah Hosea. Kasih setia Allah yang lebih besar dari segala ketidaksetiaan manusia. Poin yang ketiga, ada kasih setia yang memulihkan segalanya. Puncak kisah ini sungguh luar biasa. Tuhan tidak berkata, sudah cukup, aku ceraikan engkau. Tapi sebaliknya dalam Hosea 2 ayat 14 berkata, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Mari kita bayangkan, di padang gurun, di tempat penderitaan, Allah justru berbicara lembut, memikat hati umatnya dan memperbarui janjinya.
Nama anak-anak pun dipulihkan. Dari lo ruhama, yang berarti tidak dikasih, menjadi ruhama, yang dikasihani. Kemudian dari lo ami, yang berarti bukan umatku, menjadi ami, umatku. Ini adalah gambaran yang sempurna dari kasih penebusan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, Hosea yang membeli kembali Gomer dari perbudakan adalah gambaran sempurna dari Kristus yang menebus kita dari perbudakan dosa. Kita adalah Gomer yang tidak setia, yang telah menjual diri kita kepada dosa. Tetapi Yesus Kristus datang membayar harga yang sangat mahal di kayu salib untuk menebus kita dan membawa kita kembali dalam hubungan yang penuh kasih dengan Bapa kita. Rasul Petrus meneguhkan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, kisah ini berakhir bukan dengan kehancuran, tetapi dengan pemulihan. Pesan Hosea bukan hanya untuk umat Israel di zaman dahulu, tetapi untuk kita juga pada hari ini. Kisah Hosea adalah cermin dari kehidupan kita. Kita sering seperti Gomer, tidak setia, mengejar berhala-berhala dunia. Tetapi Tuhan adalah Hosea yang setia. Disiplinnya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan. Ada dua hal yang perlu kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, jika kita saat ini berada di padang gurun kehidupan, percayalah bahwa Tuhan sedang menanam pintu pengharapan. Jangan melihat kesulitan sebagai akhir, tetapi sebagai cara Tuhan untuk memisahkan kita dari kekasih-kekasih palsu dan membawa kita kembali ke hadirat-Nya yang memulihkan. Yang kedua, mari kita berkomitmen untuk kesetiaan yang sejati kepada Tuhan. Kesetiaan sejati bukanlah tentang ritual atau kewajiban kosong, tetapi tentang kasih yang tulus dan pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kisah Hosea ini bukan sekadar kisah lama tentang nabi yang menikahi seorang perempuan sundal. Itu adalah cerminan besar yang Allah letakkan di hadapan kita. Israel yang tidak setia adalah gambaran kita. Gereja, bahkan hidup kita pribadi secara masing-masing, yang seringkali membiarkan hati kita bercabang, mencintai hal lain lebih daripada mencintai Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, di balik penghakiman, Hosea menyuarakan nada pengharapan bahwa Allah tidak menyerahkan umat-Nya kepada kebinasaan, tetapi Ia memanggil, menjemput, dan berjanji untuk memulihkan. Dalam Hosea 2 ayat 19, Tuhan berkata, Aku akan bertunangan dengan engkau untuk selama-lamanya. Itulah kasih yang tidak menyerah. Kasih yang rela menebus dengan harga yang mahal. Dan puncak kasih itu nyata melalui Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib, Tuhan Yesus mengambil posisi kita yang tidak setia, agar kita dipanggil kembali menjadi mempelai yang kudus. Salib adalah maharnya. Kebangkitan adalah meterai perjanjiannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita masih mendua hati? Apakah kita masih memberi tempat bagi Allah-Allah kecil dalam hidup kita? Hosea mengingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu, tetapi sekaligus Allah yang setia. Hari ini Tuhan mengundang kita kembali
untuk tidak lagi berlari kepada berhala, melainkan berlari kepadanya, untuk tidak lagi bermain dengan kesetiaan palsu, tetapi masuk dalam perjanjian kasih yang murni dan kekal. Biarlah kita menjawab undangan itu dengan iman yang teguh, dengan kasih yang murni, dengan hidup yang dipersembahkan hanya bagi Kristus. Karena dialah satu-satunya suami yang setia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara tentang kesetiaan-Mu yang tidak pernah layu di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Ampuni segala bentuk ketidaksetiaan kami, dan biarlah kasih setia Tuhan yang ada dalam hati kami terus-menerus mengingatkan kami. Roh Kudus terus-menerus mengingatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang selalu setia dalam segala hal. Karena kami tahu di balik kesulitan kami, di balik permasalahan kami, ada Tuhan di sana yang menyertai kami, yang memberikan kami jalan keluar. Kami bersyukur buat anugerah-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.